Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Sharing firman Tuhan kali ini tentang teguran Allah yang merupakan kasih Allah kepada kita. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Aba ya Bapa, berkati sharing firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi jawaban bagi persoalan hidup kami. Urapi hamba-Mu, demikian juga jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang-orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Israel sedang diserang oleh bangsa Aram yang dipimpin oleh Ben-Hadad. Pada waktu itu yang menjadi nabi di Israel adalah Elisa, sedangkan raja yang memimpin Israel pada waktu itu adalah Raja Yoram. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 2 firman Tuhan demikian, ia, maksudnya Yoram, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya, ia menjauhkan tugu berhala yang didirikan ayahnya. Yoram memang membuang patung Baal, tetapi ia membiarkan hidup nabi-nabi Baal, sehingga nabi-nabi Baal ini mempengaruhi umat Israel untuk datang kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Allah murka, Allah sakit hati terhadap bangsa itu. Allah murka karena mereka melanggar 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 3 berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dalam ayat yang keempat, "Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, beriman dan menyembah itu harus kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada bangsa Israel. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan peringatan Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, baik masalah kesehatan, keuangan, bisnis, hubungan suami istri, jodoh mungkin, anak, jangan membuat kita menjauh atau meninggalkan Tuhan. Apalagi kita datang kepada Baal atau setan yang akan membangkitkan murka Tuhan atas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara ingat kisah Ayub. Ayub, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mengalami 5 penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, Ayub kehilangan 10 orang anaknya. Saudara bisa bayangkan, 10 orang anaknya meninggal dunia. Kedua,
istrinya mencaci maki Ayub dan meninggalkan Ayub. Ketiga, Ayub kehilangan seluruh harta bendanya. Padahal pada waktu itu Ayub adalah orang yang sangat kaya raya dan diberkati Tuhan. Keempat, Ayub memiliki sakit penyakit di sekujur tubuhnya. Dan yang kelima, sahabat teman Ayub semua meninggalkan Ayub. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira tidak ada penderitaan manusia di muka bumi ini yang melebihi penderitaan Ayub. Kalau saudara percaya, katakan amin. Karena kenapa? Ada 5 penderitaan yang sungguh luar biasa yang dialami Ayub sebagai orang percaya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub semenderita-menderitanya Ayub, tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan Ayub tetap setia. Nanti di penghujung selesainya semua apa yang dialami Ayub, Tuhan ganti 2 kali lipat. Ayub menjadi lebih kaya dan Ayub memiliki apa yang dulu dia miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan pada Allah sangat penting dan berharga karena ada upah yang besar menanti, bukan saja di muka bumi ini, di bumi ini, di dunia ini, tetapi juga nanti di surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman itu harus ditunjukkan kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada berhala atau setan yang justru menghancurkan hidup manusia. Kita harus percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Katakan amin. Karena kenapa? Nyawanya saja sudah diberikan kepada kita di atas kayu salib. Apalagi persoalan-persoalan hidup kita. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Ia akan mau menolong dan sanggup menolong. Kalau saudara katakan, saya sudah berdoa 1 bulan, saya sudah berdoa setiap hari selama 1 tahun, atau bahkan mungkin juga bertahun-tahun. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ini persoalan hanya waktu saja. Kita menginginkan setelah kita berdoa mukjizat terjadi. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Belum tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada waktu Tuhan. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 9 dan yang ke-10, waktu bangsa Israel diserang oleh Aram, bangsa Aram, ingatlah saudara, Allah tidak tinggal diam dan Allah membela mereka. Walaupun pada waktu itu Yoram dan bangsa Israel masih meninggalkan Tuhan, masih menyembah pada berhala, tapi toh Tuhan melalui Nabi Elisa memberitahukan siasat jahat daripada orang-orang Aram itu. Ini membuktikan bahwa Allah itu mengasihi orang berdosa seperti Yoram dan bangsa Israel. Allah menginginkan pertobatan mereka daripada kebinasaan mereka. Jadi saya menyimpulkan peperangan ini adalah teguran Allah. Karena kenapa? Karena ketidaksetiaan dan ketaatan bangsa Israel, Raja Yoram, yang masih menyembah kepada berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Tujuan teguran Allah adalah untuk memperbaiki, untuk meluruskan jalan hidup manusia yang menyimpang atau berdosa kepada Allah. Cara Allah
menegur kita dengan berbagai macam cara. Bisa melalui sakit penyakit, bisa. Melalui kegagalan, ya. Kesedihan, kekecewaan, penderitaan, semua bisa dipakai alat oleh Tuhan untuk menegur orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menegur hanya dengan satu motivasi, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah lebih menginginkan pertobatan daripada kebinasaan anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, inilah orang yang mau ditegur. Tetapi siapa yang mengabaikan teguran, dia tersesat. Inilah orang yang tidak mau ditegur oleh Tuhan. Pilihan ada pada saudara. Saudara mau menerima teguran, atau saudara mau mengabaikan teguran yang datang daripada Tuhan. Orang yang ditegur Tuhan, pasti dia akan bertobat. Bertobat itu artinya berbalik kepada jalan Allah, kembali kepada Allah. Dulu dia meninggalkan Allah, sekarang dia kembali kepada Allah. Itulah bertobat, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan menunggu. Kalau saudara merasa ditegur Tuhan, berbaliklah kepada Allah. Allah dengan tangan kasih-Nya menanti saudara dan saya dalam segala penderitaan, dalam segala apa yang saudara sedang alami. Allah sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayangnya Yoram, dia tidak mengindahkan teguran Tuhan, tetapi dia malah meninggalkan Tuhan, tetap meninggalkan Tuhan, dan akhirnya Yoram binasa. Ibrani 12 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, sebenarnya lebih tepat adalah hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran hanya diberikan kepada anak Allah. Catat, teguran hanya diberikan kepada anak Allah. Saudara masih ingat kisah Daud? Daud berzinah dengan Batsheba. Daud mengira tidak ada yang mengetahui. Daud lupa ada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Apa yang Allah lakukan? Dikirimnya Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ketika ditegurnya Daud oleh Nabi Nathan, Daud minta ampun kepada Tuhan. Dia bersujud kepada Tuhan. Dan dia menerima teguran daripada Tuhan. Ini pelajaran yang baik bagi kita. Jikalau kita ditegur Tuhan, kita harus buka hati. Kita harus mau terima. Seperti Daud yang diberkati Tuhan. Teguran berbicara tentang cara Allah mendidik kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Agar apa? Agar supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang Allah kehendaki. Kita agar mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, terimalah teguran dengan ucapan syukur. Karena sesungguhnya Allah menghendaki kita anak-anak Tuhan hidup dalam keselamatan yang sudah Allah berikan dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga memberkati saudara dan saya hari ini. Haleluya. Amin.